Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Hairunisa dengan NIM 12350121408 dari kelas C, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas UAS kalkulus dari Bu Siti Ramadhani. Fungsi f terdapat pada grafik berikut ini. Tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak ada pada tiap kurva. Nah, sebelumnya kita pahami dulu bagaimana konsep limitnya. Limit itu dikatakan ada, misalnya ada limit fungsi x menuju c dikatakan ada apabila limit fungsi x-nya yang dari kiri sama dengan limit fungsi yang dari kanan. Nah, jadi limit kiri sama dengan limit kanan itu konsep yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Baiklah, soal yang pertama yaitu limit fungsi x menuju min 3. Sebelumnya kita lihat dulu konsep limitnya. Suatu fungsi memiliki limit di suatu titik jika limit dari kiri sama dengan limit dari kanan, seperti konsep ini. Langsung saja kita cek, x mendekati min 3, berarti yang ini. Nah, limit dari kirinya yang mana? Berarti dari sini. Kemudian berjalan menuju negatif 3. Kemudian ini limit dari kanannya, ini dari kiri. Nah, ini kan menuju min 3 dari kanan. Berarti yang dilalui limitnya adalah 2. Dari sini ke sini. Berarti yang dilalui limitnya adalah 2 karena pendekatan dari kiri dan kanan nilainya sama karena limit fungsi x yang ada kirinya 2 dan dari kanannya juga 2. Nah, selanjutnya yaitu yang B, f negatif 3. Nah, negatif 3 di sini ternyata ada 2 titik. Yang satu bulat penuh dan yang satu lagi kosong. Artinya tidak ada nilai di titik tersebut, sementara yang bulatan penuh berarti ada nilainya. Nah, karena di titik kosong tidak ada nilainya, berarti f min 3 nilainya yaitu 1 karena berada di titik penuh. Di 1. Selanjutnya yaitu yang C, nilai f min 1. Nah, kita lihat di sini, ketika f min 1, ternyata dia berada di bulatan kosong, berarti artinya tidak ada nilai, berarti f min 1 tidak ada, karena dia bulatan kosong. Nah, selanjutnya soal yang D, yaitu limit fx, x menuju min 1. Kita cari terlebih dahulu limit fx, x menuju min 1 dari kiri. Min 1 dari kiri, kita anggap aja nilainya yaitu setengah. Kemudian limit fx, x menuju min 1 dari kanan, juga kita anggap nilainya setengah. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa limit fungsi x menuju min 1 yaitu setengah atau 5/2.
Nah, selanjutnya soal yang E, yaitu F1. Seperti yang kita lihat di sini, 1 juga ada 2 titik. Tetapi yang memenuhi yaitu yang bulat penuh di sini, karena bulat kosong itu tidak ada nilainya. Berarti karena di sini yang memenuhi bulatan penuh berarti nilainya 2, berarti F1 sama dengan 2. Nah, soal selanjutnya yaitu limit fx x menuju 1. Sebelumnya kita cari dulu masing-masing, yaitu limit fx x menuju 1 dari kiri. 1 dari kiri, nilainya adalah dari kiri. Dari kiri ternyata berhenti nilainya di angka 2. Selanjutnya, limit fx x menuju 1 dari kanan. 1 dari kanan, nilainya yaitu 1. Nah, karena limit fx x menuju min 1 tidak sama dengan limit fx x menuju min 1 dari kanan, maka limit fx-nya tidak ada. Maka limit fx x menuju 1-nya tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu limit fx 1 dari kiri. Limit fx 1 dari kiri ini sama dengan soal pada F. Sudah kita cari limit fx x menuju 1 dari kiri, yaitu nilainya berhentinya dari di nilai 2. Kemudian limit fx 1 dari kanan juga sudah kita cari, yang ini berhenti nilainya di 1. Dan yang terakhir yaitu limit fx x menuju min 1 dari kanan. Ini juga seperti yang di atas sudah kita cari, yaitu 5/2. Baiklah, soal nomor 2 yaitu tentukanlah apakah nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Nah, di mana titik yang diberikan adalah x sama dengan 3. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu ingat kembali bahwa fx dikatakan diferensiabel di C jika turunan kiri fx di C sama dengan turunan kanan fx di C, di mana di sini untuk turunan kirinya ditandai dengan f aksen minus, sedangkan turunan kanannya ditandai dengan f aksen plus. Perhatikan di sini titik yang diberikan adalah x sama dengan 3. Nah, 3 ini juga sebagai nilai C. Langkah selanjutnya, kita harus mencari turunan kiri dan turunan kanan yang di fungsi fx tersebut di titik C. Sebelumnya, kita tulis dulu kita tulis yang ini, f aksen minus C sama dengan limit x menuju C dari kiri fx dikurang fc per x dikurang c. Maka artinya di sini f aksen dikurang nilai c-nya yaitu 3 sama dengan
limit X menuju 3 dari kiri. Untuk mencari fx ini, kita perhatikan interval yang diberikan terlebih dahulu, di mana x kuadrat dikurang 1, ini artinya x-nya lebih kecil dari 3, maka berarti mendekati fungsi fx tersebut, atau x kuadrat dikurang 1 dari kiri di x sama dengan 3. Maka karena di sini adalah minus, yang artinya didekati dari kiri, fx-nya di sini adalah x kuadrat dikurang 1. Kemudian kita kurangkan dengan fc, atau x kuadrat dikurang 1 dengan nilai c-nya yaitu 3, maka kita kurangkan dengan 3 pangkat 2 dikurang 1 per x dikurang 3. Maka dapat kita lanjutkan ke limit x menuju 3 dari kiri, x kuadrat dikurang 1, kemudian kita kalikan minus dikali 3 pangkat 2 yaitu min 9, kemudian minus dikali minus 1 hasilnya positif 1 per x dikurang 3 kemudian sama dengan limit x menuju 3 dari kiri. Karena ini x kuadrat, bisa kita faktorkan x dikurang 3 x tambah 3 per x dikurang 3. Karena ini nilainya sama, bisa kita coret. Selanjutnya yang tersisa adalah x ditambah 3, berarti 3 ditambah 3 hasilnya 6. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari turunan kanan fungsi fx di c. Maka kita tulis di sini f aksen plus c sama dengan limit x menuju c dari kanan fx dikurang fc x dikurang c. Maka dapat kita tulis di sini f aksen plus nilai c-nya 3 sama dengan limit x menuju 3 dari kanan. Lalu di sini fx-nya kita menggunakan 2ax ditambah b mendekati fungsi fx dari kanan di x sama dengan 3. Maka fx-nya adalah 2ax ditambah b dikurang 2a dikali 3 ditambah b per x dikurang 3. Maka kita lanjutkan dengan limit x menuju 3 dari kanan yaitu 2ax ditambah b dikurang 6a kurang b per x kurang 3 B-nya bisa kita coret, berarti sisa 2ax dikurang
dikurang 6A, maka limit X menuju 3 dari kanan 2A, X dikurangi 3 per X dikurang 3. Karena sama, ini dicoret, berarti sisa 2A, maka nilainya 2A. Maka dari sinilah berdasarkan konsep tersebut dan karena tadi kita sudah menemukan Fibonacci fungsi F J atau aksen ini 3 sama dengan 3. Ada syarat lain agar fungsi X diferensiabel di titik X sama dengan C, yaitu fx harus kontinu di X sama dengan C. Syarat lain fx harus kontinu di X sama dengan C, yang artinya adalah limit fx X menuju C dari kiri sama dengan limit fx X menuju C dari kanan sama dengan FC. Sehingga limit X menuju 3 dari kiri X kuadrat dikurang 1 sama dengan limit 2AX ditambah B sama dengan F3. X menuju 3 dari kanan. Kemudian dapat kita lanjutkan 3 kuadrat dikurang 1 sama dengan 2A dikali 3 ditambah B 3 pangkat 2 yaitu 9 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 3 yaitu 6A ditambah B kali 3 tambah C 2 kali 3 6A ditambah B 9 dikurang 1 sama dengan 6A ditambah B
sama dengan B, dan B nilainya yaitu min 10. 8 kurang 18 minus 10. Sehingga nilai A dan B agar fungsi tersebut diferensiabel di titik X sama dengan 3 dan adalah nilai A-nya yaitu 3 dan nilai B-nya yaitu minus 10. Ini nilai A dan ini nilai B. Selanjutnya yaitu tentukanlah nilai akhir dari persoalan berikut dalam konsep integral. Nah, di sini kita akan mencari integral dari suatu fungsi di mana bentuk dasar integral tak tentu yaitu integral X di pangkat N dikali dx sama dengan 1 dibagi N tambah 1 dikali N kali X pangkat N tambah 1 ditambah C. Nah, N ini adalah suatu bilangan, sedangkan X adalah variabelnya dan C adalah konstanta integrasi. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan integral ini. Di mana kita misalkan untuk dalam kurung ini, yaitu jadi U. Nah, sehingga bisa kita tulis U sama dengan yang di dalam kurungnya yaitu X pangkat 4 ditambah 3X. Kemudian, selanjutnya kita cari turunannya. Ini berarti bisa kita tulis du per dx. Bentuk u yang kita punya, kita turunkan terhadap variabel x, maka 1 sama dengan turunan x pangkat 4, yaitu pangkat 4 maju ke depan, pangkatnya maju ke depan berarti 4, x pangkat 3 ditambah 3. Kemudian lalu kita jadikan dx, bisa kita tulis du per 4x pangkat 3 ditambah 3 sama dengan dx. Setelah melakukan pemisahan ini, kita substitusi kembali ke bentuk integral pada soal, yaitu integral dari untuk yang dalam kurung x pangkat 4 ditambah 3x, tadi misalkan jadi U, berarti integral U pangkat 30 dikali yang dalam kurung 4x pangkat 3 ditambah 3 tutup kurung dikali du per 4x pangkat 3 ditambah 3. Karena ini penyebut dan pembilangnya sama, maka bisa kita coret sama dengan integral u pangkat 30 kali du sama dengan 1 per 30 ditambah 1 U pangkat 30 ditambah 1 ditambah C. Nah, ini 30 tambah 1, 31 berarti 1 per 31. Kita tulis kembali X pangkat 4 tambah 3X. Pangkat ini ditambah 30 tambah 1, 31 ditambah C. Nah, untuk soal yang B yaitu integral sin pangkat 10x cos x dx. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita ingat kembali rumus yang di awal tadi, yaitu ini integral x pangkat n dx sama dengan 1 dibagi n tambah 1 dikali n pangkat n tambah 1 ditambah c.
Maka untuk soal ini kita misalkan U-nya U sama dengan sin E dan DU sama dengan cos E. Langsung saja kita masukkan ke dalam soal, yaitu integral sin pangkat 10x cos x dx. Berarti integral sin 10 sesuai rumus yang di awal bisa kita ubah. Jadinya sin 10 ini menjadi sin 10 ditambah 1 per 10 tambah 1 dikali du. Kemudian integral sin 10 tambah 1 11 per 11 x ditambah c. Baiklah, itulah video dari tugas UAS kalkulus saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.